Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Muhammad Rafi Farhan dengan ujung NIM 04. Terus ada rekan saya Refti Gusdayanti dengan ujung NIM 065. Saya Miss Raida Malaputri dengan ujung NIM 060. Dan saya Sinta Amelia dengan NIM 032. Di sini kami akan membuat percobaan biokimia 1 dengan mempraktikkan judul uji asam amino. Selamat menyaksikan. Jadi, asam amino merupakan senyawa organik yang mengandung gugus amino, gugus asam karboksilat, dan gugus lainnya yang memiliki rumus dasar NH2CHRCOOH. Atom karbon asimetris dari asam amino standar yang memiliki atom karbon berikatan dengan 4 jenis gugus, yaitu asam karboksilat, amino, hidrogen, dan gugus R. Semua asam amino bersifat amfoter, artinya asam amino dapat berinteraksi dengan asam dan bereaksi dengan basa. Pembentukan asam amino ada 2 jenis, yaitu asam amino esensial atau tidak dapat disintesa oleh tubuh dan hewan atau kurang mencukupi untuk mendukung pertumbuhan. Asam amino ini diperoleh dari makanan dan asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis dalam jaringan tubuh. Pertama, uji Milon. Pada uji ini, untuk arginin tidak terbentuk warna merah bata. Arginin tidak menghasilkan perubahan warna ketika direaksikan dengan regen Milon. Sedangkan pada uji sampel yang bereaksi positif terhadap uji Milon, yaitu tirosin dan triptofan, dengan ditandai terbentuknya larutan berwarna merah bata. Hal ini dikarenakan di dalam uji Milon digunakan untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung gugus fenol, yaitu tirosin. Kedua, uji Hopkins-Cole. Uji Hopkins-Cole dilakukan pada triptofan, tirosin, dan lisin. Pada triptofan terbentuk cicin berwarna coklat, sedangkan pada tirosin dan lisin tidak terbentuk cicin warna coklat. Triptofan memberikan hasil positif pada uji Hopkins-Cole. Hal ini dapat terjadi dikarenakan uji Hopkins-Cole merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino triptofan. Selanjutnya yaitu uji ninhidrin. Pada uji ninhidrin, sampel asam amino yang digunakan yaitu alanin, valin, leusin, fenilalanin, serin, treonin, asparagin, dan prolin. Uji ninhidrin dilakukan untuk mengidentifikasi asam amino yang memiliki gugus alfa amino bebas.
Sampel asam amino yang memberikan hasil positif pada uji ini yaitu alanin, valin, leusin, fenilalanin, serin, treonin, dan asparagin yang ditandai dengan terbentuknya pigmen berwarna ungu. Pigmen berwarna ungu tersebut terbentuk dikarenakan ninhidrin merupakan oksidator. Yang keempat, uji kelarutan. Pada uji kelarutan yang dilakukan sampel yang digunakan yaitu alanin, serin, valin, leusin, fenilalanin, asparagin, treonin, prolin, dan arginin. Pada uji ini menggunakan bahan pelarut dengan 3 jenis berupa HCl, NaOH, dan kloroform CHCl3. Dari praktikum yang dilakukan dapat diambil hasil pengamatan yang berupa dari sampel yang digunakan menghasilkan larutan tidak berwarna dan dapat larut dalam HCl dan NaOH. Sedangkan sampel asam amino yang ditambahkan dengan pelarut kloroform tidak dapat larut dan tidak dapat bereaksi ketika sudah dipanaskan dengan bunsen. 5. Uji santoprotein. Pada uji ini, sampel yang digunakan yaitu triptopan, tirosin, dan arginin. Uji santoprotein menunjukkan hasil positif pada tirosin dan triptopan, yang ditandai dengan adanya perubahan warna larutan menjadi oranye. Hal ini dikarenakan uji santoprotein dilakukan untuk uji asam amino yang memiliki inti aromatik. Yang terakhir, reaksi sistin. Pada praktikum uji sistem dilakukan dengan penambahan 1 gram sistin dalam NaOH 40% lalu dihomogenkan, kemudian pada tabung reaksi yang berisi larutan tersebut ditutup dengan kertas saring dan ditetesi PB asetat, lalu dipanaskan sehingga didapatkan pada kertas saring terdapat bercak berwarna hitam dan larutan menjadi berwarna kuning keruh. Untuk sistein tidak dilakukan karena tidak tersedianya bahan di laboratorium. Kesimpulan 1. Pada uji Milon, sampel yang positif mengandung gugus fenol yaitu triptopan dan tirosin yang ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata pada larutan. Kedua, pada uji Hopkins School, sampel yang positif terdapat cincin aromatik berwarna coklat yang hanya terdapat pada triptopan. Ketiga, pada uji ninhidrin, sampel yang positif mengandung gugus alfa amino bebas ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi ungu, yaitu alanin, serin, leusin, dan valin. Keempat, pada uji kelarutan, semua sampel asam amino yaitu metionin, alanin, serin, valin, leusin, fenilalanin, asparagin, prolin, dan arginin dapat larut sempurna menggunakan pelarut H2O, HCl, dan NaOH yang disebabkan karena pelarut tersebut bersifat polar. Tetapi ketika menggunakan pelarut CHCl3, semua sampel tidak dapat larut dan terbentuknya 2 lapisan larutan. Kelima, pada uji santoprotein, sampel yang positif mengandung asam amino aromatik yaitu tirosin dan triptopan yang ditandai dengan larutan berubah warna menjadi kuning dan orange. Keenam, pada uji reaksi sistin, terbentuknya bercak hitam pada kertas saring karena adanya PBS menunjukkan keterputusnya ikatan disulfida pada sistin. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.